Number two. Number one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Bapak panitia kurban yang ada di Masjid Putih Tinggi Al-Wahyu. Terima kasih bisa kedatangannya. Dan ini kita akan, sebelum memulai materi, kita akan memberikan edukasi dulu ataupun yang lainnya nanti bisa diterangkan lewat proyektor. Perkenalkan, nama saya Asep Yudia Rahmanto. Saya lulusan Fakultas Olahraga UNS, Pak. Jadi harusnya jurusan olahraga, harusnya guru olahraga, sekarang beralih ke olahraga motong kambing, ya seperti itu. Jadi saking seringnya motong kambing sampai pembelajaran tentang sembelihan kambing maupun sapi. Jadi analisa sembelihan dengan metode yang cepat itu bagaimana, teknik yang cepat itu bagaimana. Nah, di sini kita akan berikan bagaimana kita memotong hewan kurban dengan cepat, tepat, dan akurat dan halal. Nah itu. Nah kali ini sebelum dimulai ini, bahwa nanti bapak-bapak bisa menanyakan apa yang untuk Idul Adha nanti proses pemotongannya bagaimana, tekniknya bagaimana. Nah ini saya terangkan dulu untuk masalah teknik sembelihan. Teknik sembelihan untuk kambing ada 3. Yang pertama sistem dorong, sistem gergaji, sistem tarik. Yang ini ada 3. Tapi yang sapi ada 4. Yang pertama hampir sama, yang ketiga sama dengan teknik sembelihan, dorong, gergaji, tarik, yang terakhir teknik kombinasi. Jadi ini akan saya peragakan bagaimana cara sembelihan dorong, tarik ataupun yang lainnya. Nah, ini saya perkenalkan dulu untuk masalah pisau, Pak. Nah ini pisau pabrikan. Nanti ada saya terangkan tentang masalah pisau. Terus ada juga masalah asah. Nah ini namanya honing. Honing itu buat asahan tapi halus. Ada juga yang sharpening, sama-sama hampir sama bentuknya tapi kasar. Ini ada. Nah seperti ini. Jadi untuk mengetahui lebih tahunya, lebih dalamnya. Nah di sini kan kelihatan dari jauh ini halus, tapi kalau dipegang kasar, namanya sharpening. Tapi yang kalau dipegang halus, namanya honing. Ini ada 2 untuk masalah sharpening. Ada yang bulat, ada yang oval. Nah ini yang bulat. Nah, jadi ini berkerut-kerut untuk mengasah, dan ini juga untuk mengasah juga, tapi bentuknya oval. Dan yang honing itu modelnya halus, kalau dipegang halus. Cara mengasahnya hampir sama. Nah, kita lanjut ke masalah sembelihan. Untuk sembelihan dorong, kita menggunakan, kita berdiri aja gitu. Untuk sembelihan dorong, posisi leher di atas. Jadi kekuatan dengan ibu jari seperti ini, Pak. Kita dari belakang dorong ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua teknik gergaji. Biasanya modelnya penyamping seperti ini, Pak. Ini pegangannya ini sakit, Pak. Harusnya kan menggunakan jari telunjuk ini untuk tambah kekuatan. Ya ini dorong. Jadi ini teknik gergaji. Nah untuk teknik tarik, pegangnya beda lagi. Seperti ini, dari bawah tarik ke atas. Nanti kami akan berikan videonya tentang sembelihannya. Yang keempat untuk sapi, jadi hampir sama keseluruhan 3 faktor tadi, 3 teknik tadi. Yang keempat teknik tarik kombinasi. Jadi megangnya seperti ini, tapi modelnya kayak gergaji, dorong belakang dan di depan seperti ini. Tapi yang tadi, yang posisi gergaji tadi, kekuatan jari telunjuk seperti ini. Ini menambah kekuatan. Apabila tidak kuat jari telunjuknya, kita beker dengan kain untuk menambah kekuatan. Jadi seperti ini.
Jadi motonya rata-rata seperti ini harusnya, enggak seperti ini. Kalau ini sakit Pak, bagian persendian itu mengalami sakit berat. Beda dengan menggunakan jari telunjuk seperti ini. Kalau teknik gergaji tadi, bedanya teknik gergaji sama teknik tarik kombinasi, cuma pegangannya seperti ini. Jadi seperti ini. Nanti ada videonya. Nah terus yang tadi yang seperti ini harusnya menggunakan jari telunjuk. Lebih nyaman lagi dengan menggunakan ibu jari sistem dorong dari belakang dorong ke depan. Nanti hitungannya nggak sampai 5 detik sudah selesai untuk sistem sebelahan. Saya duduk lagi Pak. Nah ini udah. Nah ini bisa kita mulai. Tempe orang kan juga orang ini bisa ini info Iki gelem ra men iki. Wes pas. Tukake nek, tukake Mas. Motor ini mau apa ya Pak? Mau miring titik. Wow, kembali. Cek. Tambah. Nah ini masuk teknik sebelahan cepat, tepat, akurat dan halal. Nah ini gagal dan halal. Kelompok analisa penyembelihan sapi mulai 2014 kita merintisnya di sini Pak. Ini nama saya, ini pendidikan saya di Islam EDM, SD Islam EDM Kauman, SMA SMP 1 Surakarta, SMU Islam 1 Surakarta, UNS JBOK 2002. Masuknya 2002 Pak. Ini Kauman Akikoh Birun Mojolakan. Jadi saya tinggal di Birun Mojolakan, aslinya Kauman. Nah, ini ada YouTube-nya juga. Jadi untuk masalah sembelihan maupun pengulitan ada di YouTube Pak. Ini channel saya di sini. Ini nama saya di sini juga, channelnya ini juga. Nah, kita masuk ke syarat penyembelihan. Jadi sebelum kita menyembelih hewan, kita persiapkan dulu alatnya dan niatnya. Jadi sebelum kita nyembelih harus pertama itu niat. Yang kedua kesamaan niat dengan prakteknya tidak bersekutu dengan penyembelihan atau ibadah.
Jadi intinya untuk ibadah. Ya, sebentar. Saya bacakan Pak. Ini gunakan pisau setajam mungkin. Ini artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih sembelihlah dengan ihsan. Hendak kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Ini keisahan yang penting sebelum sembelihan kita berwudu dulu Pak. Apabila kita ingin memotong itu berwudu dulu sebelum proses pemotongan. Ya ini mengasah pisau sampai tajam, mengikat hewan. Menghadap kiblat. Jadi yang dimaksud menghadap kiblat itu bagaimana? Nanti saya jelaskan di videonya. Yang menghadap kiblat itu bagian ini Pak. Ini dada hewan kurban, si pemotong leher hewan kurban. Untuk masalah hewan kurban menghadap ke selatan. Jadi mulutnya, congornya sapi itu menghadap ke selatan. Untuk hewan menghadap ke utara. Ini sangat memudahkan untuk sembelihan, bukan menghadap kiblat keseluruhan. Nanti perbedaannya bagaimana ada. Waktu berdoa jangan menembakkan pisau. Yang dimaksud berdoa dulu selesai, bagian yang si pemotong sudah siap. Doa selesai kita lakukan takbir, tinggal potong. Bila pada waktu potong jangan sekali-kali di depannya ada hewan yang disembelih. Waktu potong dilihat hewan yang hidup, jangan Pak. Jadi kalau sudah mati tidak apa-apa. Jadi waktu kebanyakan ada antrian hewan kayak kambing itu waktu temennya dipotong melihat langsung Pak. Sebaiknya dihindarkan dulu atau ditutup dengan duber ataupun tutup. Jadi hewan yang belum disembelih jangan sampai melihat temannya waktu disembelih. Jangan sampai menginjakkan hewan pada waktu akan disembelih, kesakitan pasti Pak. Kambingnya nggak akan tenang. Jangan mengembalikan pisau ke hewan sebelum hewan benar-benar mati. Maksudnya gini, jadi dari pemotongan itu ada 3 saluran makan, pernapasan, arteri. Nanti saya jelaskan lagi. Nah ini yang 9, kepala harus ditarik sampai benar-benar regang. Kenapa? Peregangan otot itu menentukan cepatnya sembelihan. Letakkan kaki memotong di atas tanduk agar hewan tidak dapat menggerakkan kepalanya. Penguncian ini nanti Pak. Waktu memotong hendaklah di pangkal leher, bukan di bagian tengah. Jadi kalau untuk mengukur sembelihan di bawah telinga, di bawah kolom kencing. Jadi jangan terlalu naik. Kalau terlalu naik nanti kena rahang, nanti arterinya matinya lama. Jadi arterinya tidak terkena. Bagaimana kita menghitung dari jarak antara sembelihan itu, nanti saya berikan penjelasannya di video. Jangan tergesa-gesa memotong. Yang dimana jangan tergesa-gesa memotong yaitu apabila hewan itu belum tenang, jangan sampai dipotong. Tenangkan dulu hewan, kepala sudah siap, bagian penarian belanda sudah siap, baru dipotong. Jadi kenyamanan dalam sembelihan itu membutuhkan rasa Pak. Yang ke-15 bertakbir. Apa saja yang kita harus gunakan sebelum penyembelihan? Ini pisau asahan batu kristal. Ini saya terangkan dulu. Ini model pisau. Ini pabrikan. Yang keseluruhan dari yang pada di sini ini pabrikan semua. Ini bagian pabrikan Brasil. Ini Swiss. Ini Swiss semua. Ini Brasil, dari Brasil impor semua Pak. Nah ini pisau pandai yang sering kita gunakan. Saya sudah tidak menggunakan pisau seperti ini kecuali untuk memotong daging sama tulang, bukan untuk sembelihan. Nah ini fungsinya untuk memotong daging, untuk memotong tulang. Dulu ini buat memotong sapi, sekarang sudah pensiun Pak, sudah ganti generasi berikutnya. Nah ini buat pelet sama daging. Nah ini beda lagi, ini pisau pandai, kekuatannya sangat biasa nih Pak. Jadi dari proses pembuatan, jadi antara bahan hampir sama dengan pisau pandai, tapi proses pembuatannya beda, juga kualitasnya beda.
Harga nanti Pak. Ini model golok Pak. Jadi ini sangat kuat sekali. Jadi ini model golok seperti ini 30 cm, 30 cm, 30 cm. Ini pisau asahan, kan biasanya menggunakan asahan. Ini asahan lokalan, ada asahan yang bagus lagi, lebih halus lagi. Grade ada hitungan grade-nya antara 1000, 3000, 6.000, 8.000. Ini kalau di pasaran banyak 20.000. Saya punya yang agak halus lagi, ada kriteria grade-nya. Ya ini namanya sharpening. Buat alat asah ini kasar, yang halus namanya honing. Sama-sama bentuknya, tapi cuma beda rasanya antara halus dan kasar. Nah ini untuk masalah tali gadun atau nilon. Untuk mengobohkan sapi hendaknya menggunakan tali nilon seperti ini. Ini nilon, jadi sapi tidak merasakan sakit waktu ditarik. Kalau yang bawah ini untuk sapi, nanti sapi biasanya agak kepanasan, kegeser antara kulit dengan tali, namanya gantung. Kita masuk ke penggantungan. Nah ini yang perlu diperhatikan Pak. Jadi seumpamanya menggantung seperti ini, antara mata dengan kaki belakang itu sejajar, jangan terlalu tinggi-tinggi. Nanti proses pengulitannya agak lama karena agak naik. Ini harus sejajar dengan mata antara kaki belakang dengan mata ini sudah sejajar. Jadi proses pengulitannya lebih enak. Jangan terlalu tinggi intinya. Nah ini siapkan ember untuk jeroan sama untuk cuci tangan. Ini nanti buat usus yang blodor ini, rumah ini di luar. Kasih bak sampah nggak apa-apa, tapi bagian khusus masukkan air, harus ada airnya. Fungsinya apa? Biar jeroan tidak berubah warna, hijau ataupun biru, tidak cepat busuk. Segera mungkin harus dicuci Pak, jangan di sungai. Pakai air keran, nanti ada tekniknya. Nah, bagian si pemotong sama pembersihan jeroan, kalau bisa menggunakan sepatu boot. Sepatu boot yang baru seperti ini Pak. Ini enggak cukup ini Pak. Nah ini selang pembersih lantai. Ini saya cepatkan dulu, saya rubah dulu warnanya. Cara menentukan usia kambing dan domba ini Pak, ini saya cepatkan lagi untuk masalah usia. Biasanya yang pedang ini di atas 1 tahun, 13 bulan. Kalau tua 18 bulan, giginya depan besar-besar. Ini 24 bulan, 2 pasang, 1, 2. Nah ini untuk mengetahui pisau tajam, kita akan praktekkan langsung masalah mengetahui pisau tajam untuk sembelihan. Jadi fungsinya ini langsung masuk ke ini Pak. Jadi untuk mengetahui pisau tajam ini untuk kertas HVS fungsinya untuk apa? Untuk meluruskan bagian mata pisau, maksudnya seperti ini. Jadi waktu digores ini ada yang berhenti apa enggak? Kalau posisinya lurus menerus, nggak ada berjolan di sini, berarti mata pisaunya sudah bagus. Jadi intinya untuk mengetahui pisau dengan menggunakan kertas HVS ini fungsinya untuk mengetahui mata pisau yang pecah. Kalau ada yang pecah, sebaiknya jangan digunakan untuk sembelihan. Karena apa? Waktu gresnya itu terasa.
Beda dengan yang halus, seperti halnya kita tergores benda tajam yang halus, nggak terasa perih dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kita mengetahui tes ketajaman pisau. Jadi yang bergerak itu kertasnya seperti ini, Pak. Ada juga kalau kepengen nah, sing mboten landhep kula mboten betul, Pak. Jadi yang terakhir kalau bisa menggunakan plastik es teh ini, Pak. Jadi kalau sudah bisa mengiris plastik ini dengan lurus, berarti bisa buat potong. Nah, ini. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah tajamnya rata-rata, Pak. Beda dengan yang kertas. Kalau yang kertas, kalau digores berhenti, serabutnya naik, berarti kurang tajam. Tajamnya kasar. Tajamnya halus lebih enak lagi. Ini dicoba, Pak, dengan adanya pisau seperti ini. Kita cek dengan kertas HVS. Kertas HVS ini yang jalan. Ini ada, ini sudah sebagian sudah halus, belum dicek dengan plastik. Bentar. Ini kan ada karatnya, Pak. Beda dengan bahan yang lainnya. Yang ini bisa dibuat anti karat juga bisa. Habis diasah, bersihkan. Setelah bersih kasih minyak jahit. Jangan habis diasah, dilap, keringkan, jangan seperti itu. Bisa membuat kena yang seperti ini. Nah, ini kita cek lagi untuk menarik. Ini ada agak berenjelnya, Pak. Tapi ada sekitar 3-4 berenjelnya. Saya ulangi lagi. Ini yang sini belum tajam bagian bawah, yang tajam bagian sini sampai ujung. Saya ulangi lagi. Ini belum tajam. Nah, tajamnya bagian sini. Kalau bisa full, cara ngasahnya full. Bentar. Ini tajamnya agak kasar, jadi kurang halus. Coba kita cek dengan plastik ini, Pak. Apakah bisa, Pak? Bagian tajam, bagian sini, toh. Ini bisa, tapi kurang halus sedikit. Jadi tajamnya tidak merata. Tapi untuk evaluasi tidak apa-apa. Jadi nanti kita bisa dipertajam lagi. Nah, tempat pemotongan, apabila kita memotong dengan latar semenan itu harus disemprot dulu sebelum sembelihan, kecuali dengan tanah lapang. Tanah lapang sebaiknya hewan itu dijatuhkan dulu, setelah itu diikat, waktu dipotong dilubangi dulu bagian dekat leher. Jadi jangan mendekati leher, agak jauh. Jadi posisinya nanti lebih nyaman. Kalau di bagian tanah lapang seperti tanah di lain tanah keramik ataupun semen itu sebelum sembelihan semprot air dulu. Cara menyembelih. Nah, ini tadi saya terangkan antara ada 3 cara sembelihan kambing: dorong, gergaji, tarik. Dan ada juga 4 sistem penyembelihan sapi: dorong, gergaji, tarik, dan tarik kombinasi. Rukun penyembelihan ada 4: sembelihan, penyembelih, hewan yang disembelih, alat penyembelihan. Sembelihan dianggap sah apabila dengan sengaja menyembelih. Yang kedua, putus saluran pernafasan dan saluran makan leher yang disembelih. Jika pisau terjatuh mengenai leher hewan lalu putus salurannya dan daging itu haram dimakan. Kita bawa pisau, ada hewan yang mau disembelih, jatuh mengenai bagian saluran penyembelihan, itu hukumnya udah haram. Tidak ada kesengajaan. Nah, di sini ada 3 saluran bagian sembelih yang wajib terpotong. Ini, Pak, ada saya terangkan bagian sini. Saluran makan, saluran minum, arteri ini di bawah sini, Pak. Jadi proses pemotongannya habis lurus dorong ke bawah, tarik ke belakang. Nanti ada tekniknya lagi. Jadi arteri itu bagiannya ada 2, kanan dan kiri, bukan tengah. Yang tengah saluran makan,
saluran pernafasan. Ini membaca basmalah. Jadi kalau waktu motong jangan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ada sudah cukup ataupun takbir. Nah ini membaringkan hewan itu dengan lambung kirinya ke tanah, mengikat kakinya, menyembelih sendiri bila mampu, mulai menyembelih pembagian daging kurban. Jadi posisi sembelihan itu bagian tulang kiri itu menyentuh tanah, bukan bagian kanan. Apabila bagian kanan menyentuh tanah, posisi miring, sebaiknya sistem pemotongan dengan tangan kiri. Dan apabila pembaringan dengan tulang bagian kiri ke tanah, memotong dengan tangan kanan. Nah, ini cara merobohkan. Kita masuk ke cara merobohkan kambing yang betul. Bentar. Jadi cara merobohkan ini saya percepat lagi, Pak. Jadi seperti ini. Jadi posisi tangan bagian kiri itu memegang bagian ikatan, jadi bagian leher, bukan tali yang panjang. Posisinya seperti ini. Kita pindahkan tangan kita ke bagian yang kiri, pindah ke bagian kanan. Seperti ini. Masukkan, pegang. Ini kambing nggak bisa kemana-mana, Pak. Tertahan. Nah ini bagian di atas kakinya, bukan di bawah, bukan di sini, tapi di atas ini, Pak. Cara memegangnya seperti ini. Nah ini. Lalu bagian atasnya sini kita angkat. Nah seperti ini cara merobohkan, jangan terlalu banyak orang. Nah ini bukan diinjak tapi dikunci, jangan diinjak. Kalau diinjak pasti sakit, Pak. Ini dikunci. Ini disilangkan kakinya seperti ini. Cara mengikat itu juga silang. Coba perhatikan bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Silang seperti ini. Biasanya kambingnya besar, ini kepalanya selalu naik terus. Kalau nggak dikunci seperti ini kurang panjang lagi ya. Saya ubah. Nah ini. Jadi motornya seperti ini, Pak. 1, 2, baru masuk 2, 3. Nah, seperti ini. Untuk masalah sembelihan seperti ini. Bentar. Nah ini diputar, Pak. Ini menghadap kiblatnya ke sana. Ini diputar posisinya ini dulu. Yang menghadapi batu hewannya. Dadanya. Hewannya apa orangnya? Si penyembelih ini tadi dadanya, si lehernya. Ini perhatikan. Ini kiblatnya ke sini, Pak. Nah ini putar. Lagi hewannya. Leher dadanya. Oleh dadanya. Ini menghadap ke selatan kakinya. Menghadap ke selatan utara. Utara. Nah, ini kedua tanduk menyentuh tanah. Jadi atau ini kan bagian tanduknya agak sakit. Ada lukanya, jadi potongnya seperti ini. Kita tembakkan seperti ini. Jadi kambingnya selalu bergerak. Ini, Pak, perhatikan bagian telinga. Kita buka, kita takbir, pasti diam. Kurang keras ya, Pak ya? Enggak sini dulu. Ini takbir di atas telinga agar kambing tenang, Pak. Jadi mau dipotong itu udah nyaman. Seperti ini. Jadi teknik dorong. Jadi menghadap apa? Jadi yang diperhatikan sama hampir seperti sapi. Jadi ini kakinya diputar. Jadi yang menghadap kiblat cuma lehernya, bagian mulutnya. Saya ulangi lagi. Ini salah, Pak. Jadi kendor.
posisinya ditarik seperti ini, puter. Ini saya masuk ke udah ya Pak, nanti saya lanjut lagi. Jadi cara merobohkan, nah ini Pak, cara menyembelih kambing yang benar. Jadi antara letter L sama letter I, gunakan selalu letter L. Tadi menggunakan letter L. Seperti ini salah Pak, ini pemotongan letter I. Jadi semuanya menghadap kiblat. Baik dari mulutnya, kakinya, lehernya, tidak ada perjalanan otot. Ini kambingnya teriak terus Pak ini Pak, soalnya kendor. Ini apalagi diinjak seperti ini, cara memegangnya seperti ini. Ini kambing pasti teriak-teriak. Nah yang betul yang bagaimana? Yang letter L ini cara gambar pemotongan kambing yang tergesa-gesa, pisau dilepas ini ada arterinya belum putus bagian sini. Ini bagian yang dipotong salah. Harusnya bagian di bawah telinga, ini bawah telinga Pak. Ini terlalu tengah. Nanti kalau potong kepala terus dapat leher. Biasanya dibendung. Sebelum penyembelihan. Oke, ini letter I Pak. Potongnya jangan seperti ini. Ini potongnya ini di regangan seperti ini. Letter L, namanya letter L. Letter I seperti ini. Letter L. Jadi yang harus diingat letter L. Nah, untuk perbedaan letter I, ini seperti ini. Letter I semua menghadap kiblat. Ini letter L yang lehernya semua menghadap kiblat. Harusnya saya putar gini Pak. Cara penyembelihan yang benar. Ini masuk ke pemotongan yang salah dulu Pak. Jadi ini ada proses pemotongan yang salah. Ini menghadap kiblat semua. Ini 12 kali sayatan. Coba dihitung Pak. 1, 2, berapa kali? 12. Jadi ini menghadap kiblat semua. Tidak ada fungsinya jebok buat apa, tidak ada gunanya ini Pak. Jadi malah mengganggu proses pemotongan. Apalagi ini kakinya diinjak. Yang harus diperhatikan seperti ini. Ya ada lagi sekitar 21 kali sayatan. Ya hampir sama, tapi kambingnya beda. Nah ini 21 kali Pak. Ini tidak nggak boleh ini Pak, sakit kambingnya pasti teriak. Posisi motongnya miring. Ini miring. Jadi untuk evaluasi bagaimana teknik-teknik pembelian yang salah, bagaimana yang betul, yang bagaimana nanti kita terangkan. Ini 21 kali sayatan. Ada juga yang pemotongannya sudah betul, tapi jedanya tanpa jeda seperti ini. Jadi ini sembelihannya kepalanya langsung putus Pak. Ini bagian dari langsung dipotong Pak kepalanya. Jadi kalau seperti ini sebaiknya jangan. Kasihan Pak. Langsung hilang. Ada juga yang hampir sama, hampir betul, tapi endingnya yang terakhir. Ini hampir letter L Pak, tapi akhirnya salah jadinya. Ini kurang maksimal. Ini sudah betul, pendeknya sudah betul, tapi ini kurang tegang bagian kepala, kurang maksimal. Jadi kalau sudah sempurna, pisau segera diangkat. Jangan menempelkan pisau terus Pak. Jadi kalau untuk sapi berbahaya. Jadi untuk sapi habis potong, pisau angkat. Ini nggak boleh diteruskan seperti ini, nggak boleh. Ini kepalanya langsung diputus Pak. Ini ada jaganya untuk mengangkat pisau, dikembalikan lagi. Ini mencari persendian. Mungkin dia lupa
bagian persendian yang mana. Sebenarnya kalau sudah mati enak dipotong bagian kepalanya. Ini nggak boleh ditekan seperti ini Pak. Jadi habis motong selesai udah, sebelum mati jangan diapa-apakan. Setelah mati diokek kepalanya baru boleh. Nah, ini kan kambingnya kondisi masih hidup Pak. Jadi untuk mengevaluasi bagaimana kita menyembelih hewan yang benar itu bagaimana biar tidak menyiksa. Lebih cepat yang tadi ya Pak, habis potong kepalanya hilang. Ini tekniknya kurang mumpuni yang tadi itu yang salah. Jadi ini kepalanya hilang, badannya gerak-gerak. Kalau kita melihat, nah ini kepalanya hilang. Nah ini masih gerak-gerak Pak. Sebaiknya dihindari seperti itu. Cara penyembelihan yang benar ini yang benar ini pemotongannya menghadap kiblat. Saat ini sudah mati tanpa lubang Pak. Jadi lubangnya kecil bagian sini. Cara benar. Sekarang kita masuk ke teknik sembelihan yang pas. Ini teknik tarik dulu Pak. Apa teknik dorong dulu sebentar. Ini ada kesalahan lagi. Ini lupa. Ini kesalahan sembelihan. Jadi ini harusnya motongnya tangan kiri bukan tangan kanan. Karena harusnya tidak ya motong. Karena apa? Bagian tulang rusuk bagian kanan. Sini. Bukan ya bagian kiri. Ini kelamaan dalam hal sembelihan. Ini nggak boleh Pak doa terlalu lama di atas hewan. Jadi hewan ini sudah potong, ini sudah berdoa. Hewan sudah mau dipotong, kita laksanakan eksekusinya. Ini letter I Pak, pasti lama. Letter I. Jadi ini jangan copot Pak kalau bisa. Nah ini menempelkan pisau terlalu lama nggak boleh. Nah ini nggak boleh. Jadi setelah pisau menempel langsung didorong ataupun langsung dipotong. Ini terlalu lama dalam hal. Ini mungkin bacaannya Yasin apa Al-Fatihah kurang tahu nih Pak. Nah ini nggak boleh. Jadi pemotongannya pun bagian pertengahan, bukan bagian sini Pak. Pangkal leher, ini bagian pertengahan leher. Ini Yasinnya belum selesai, saya cepatkan Pak. Nah ini salah, bukan untuk bagian tanduknya bukan bagian dipegang, bagian mulutnya yang dipegang. Lah tanduk aku ngemek ke tangan. Nah itu Pak, jadi untuk tanduk itu salah, sembelihannya ditanduk salah. Jadi ada bagian yang belum terpotong, nah ini baru terpotong bagian bawah. Ini ya, baru mengucur, tadi belum mengucur. Kita masuk ke pemotongan yang tanpa lubang dulu nih Pak. Ini pemotongan tanpa lubang. Ini seperti ini, kita cek. Dan sistem dorong dari atas dan belakang turun ke bawah. Ini langsung masuk ke sembelihan. Apabila hewan banyak bersuara ataupun banyak tenang, baca takbir di atas telinganya. Ini Pak, ini sistem dorong. Sudah selesai. Saat ini bagian ini juga sama. Ini lubangnya mendekati, jadi langsung potong oleh. Ini posisi sistem gergaji tapi teknik dorong, teknik ini dari belakang, nah dorong depan, dan selesai. Jadi kita ambil bagian agak miring, lalu kita potong. Yang satu, nah ini perbedaannya di sini Pak. Ini kambing yang satunya belum tenang, belum saya potong. Jadi ini mau saya potong, kambingnya bergerak, nggak jadi.
Jadi ini yang menghadap kiblat cuma si pemotong sama lehernya. Perhatikan Pak. Tadi untuk masalah sekarang sapi. Nah ini teknik. Tadi teknik dorong, sekarang teknik tarik Pak. Ini teknik tarik seperti ini. Teknik dari bawah tarik ke atas. Sudah cukup. Pesonya kecil pun juga bisa. Ini lanjut ke persediaan. Ini bagian persediaan untuk pemotongan kambing Pak. Jadi kita pakai pisau kecil pun juga bisa. Ini proses pemulitan sarung, bedah, kerok. Ini dari tadi bagian mata. Ini jangan terlalu tinggi. Bagian kaki belakang sini sampai pas mata Pak. Jangan bagian sini terlalu naik. Jadi untuk pemenangan seperti ini pas bagian ini merata semua. Bagian mata terlihat di sini menuju satu titik. Alah. Yes. Point. Ini langsung ke sapi ya Pak ya. Kalau untuk pencucian sebaiknya menggunakan air keran. Nah kalau air keran hasilnya seperti ini, air bersih Pak, warna putih. Jadi direndam air dulu, jeruk bagian ususnya. Untuk bagian dodot dibuang di kali juga nggak apa-apa. Tapi kalau masalah ini segera dicuci dengan menggunakan selang. Nah, penjagaan pemotongan sapi. Nah ini penjagaan pemotongan sapi Pak. Jadi dengan menggunakan tali nilon, ini yang jangan lupa ini ada 5. Nanti kita berikan edukasi yang paling tepat, yaitu dengan 1, 2, 3, 4, 5. Yang sering kita pakai itu yang nomor 3 ini. Yang nomor 3. Ini sebaiknya diikat bagian kaki, bagian depan diikat atau dipatok seperti ini. Ini ada caranya sebentar. Ini untuk meragakan. Nanti kita lihat dulu di bagian video aja Pak. Ini nanti bisa buat buat praktek. Kita masuk ke videonya ini dulu. Jadi kita sering menggunakan teknik merobohkan sapi. Ini Pak. Jadi kalau sapinya kecil itu seperti ini. Jadi bagian leher ini bagian ini Pak, bagian keluhnya talinya diikatkan ke bagian keluh, masukkan ke bawah, kita putar seperti ini nih. Ini masukkan ke bawah Pak, bukan ke samping, tapi ke bawah. Kita angkat, putar, kita ambil. Nah, bagian ini, bagian paha ini masuk ini Pak. Nah ini Pak, seperti ini sama. Jadi agak ke belakang sini. Ini lebih akurat. Kalau bisa bagian ikatannya jangan terlalu jauh, agak ke bawah. Dan bagian kaki ini sebisa mungkin diikat di bagian tiang. Ini yang tadi yang sering saya lakukan. Lebih cepat, lebih efisien. Setelah itu tadi diikat. Ini ada lagi yang modelnya sama. Yang ini yang sering saya lakukan. Jadi sebisa mungkin jangan menggunakan bambu. Ini saya kembali. Harusnya ini masuk ke bawah nih Pak. Berarti terlalu cepat. Nah ini bagian tali pertama diikatkan ke bagian keluh, terus masuk ke bawah menggunakan tali nilon ini Pak. Kalau bisa kakinya diikat bagian kiri diikat di tiang.
Nah, sapinya enggak terlalu jatuhnya lebih enak Pak. Kalau kita sudah menggunakan teknik seperti ini lebih cepat, ini diikat kakinya menjadi satu, jadi dua kaki diikat menjadi satu, keempat kaki diikat menjadi satu, lalu ini seperti ini Pak, yang tadi yang pertama ini. Kalau bisa diikat seperti ini ikatannya masuk ke tiang, jangan terlalu tinggi, ukurannya untuk kepalanya agak pendek sekitar 40 hingga 50 cm, kakinya juga di sini, akhirnya seperti ini. Dan setelah jatuh sapi diikat, keempat kaki dijadikan satu. Setelah itu bagian ikatan tadi dilepas, bagian yang untuk penarikan tadi dilepas, diikatkan ke bagian kaki sini. Jadi ini tinggal menarik Pak. Jadi sudah tidak bisa gerak lagi sapinya. Kita masuk ke pemotongan yang salah dulu Pak. Ini tekniknya repli semua. Ini ada bambu, ada kayu ada ini apa namanya jebok. Ini menghadapi gas semua, perdalam atau tidak ada. Ini pasti berulang kali sembelihannya, seperti halnya kami yang tadi. Kita masuk ke pemotongan, bentar, salah yang salah. Oh ini ada. Ini yang lubangnya terlalu besar pertama. Ini teknik gergaji Pak. Ini kelamaan, terlalu kelamaan. Ini biasanya juga kurang tajam. Ini bagian arteri, bagian bawah belum kena. Bagian bawah belum kena. Lihat yang adegan terakhir orangnya jatuh Pak. Jadi ini setelah letter L, hasil letter L, letter I berubah menjadi letter I. Ini jatuh Pak orangnya Pak, belum selesai. Jadi bagian arteri bagian bawah belum selesai. Sapinya bisa jeblok di sini Pak kalau nggak rapat. Ada lagi, bentar. Ini lebih parah. Jadi mengevaluasi sembelihan. Jadi ini letter I Pak, letter I. Jadi biasanya terlalu lama. Jadi semuanya menghadap kiblat. Coba perhatikan berapa kali sayatan. Ini Pak, 1, 2, 3, 4, lebih dari 10. Ini tidak ada pergerakan otot, kesalahannya. Jadi hewan itu kalau habis dipotong baru bergerak. Jangan waktu dipotong hewan bergerak-gerak. Beda antara hewan waktu dipotong bergerak-gerak, setelah sembelihan pisau diangkat baru bergerak-gerak. Jadi ini bagian perhatikan bagian kepala. Bagian kepala menghadap kiblat semua. Bagian lain menghadap kiblat, keseluruhan menghadap kiblat. Terus ada lubang terlalu besar. Yang potong juga ayu-ayu pun Pak kadang Pak. Jadi permasalahannya yang kita alami, kita lihat lubang yang besar itu pasti ayu-ayu pun. Ini belum terputus bagian arterinya karena dia meraba pisau itu dengan tangan. Jadi mendeteksi pisau tajam itu tidak dengan menggunakan tangan, tidak valid. Kita gunakan kertas itu atau dengan menggunakan plastik. Setelah dipakai di lab, cek lagi kalau sudah sudah tajam buat potong. Jadi jangan tergesa-gesa. Ini belum selesai nih Pak. Oh masih. Nah ini yang pertama. Untuk yang kedua ini salah fatal. Jadi semuanya menghadap kiblat. Nah ini agak gambarnya agak ditarik, posisinya kendor. Seperti ini Pak. Ini tangan dua sebentar lagi, tidak kuat Pak. Nah, ini
Kasihan sapinya Pak, tidak ada penguncian. Jadi untuk mengevaluasi sembelihan itu bagaimana kita akan melihat sembelihan yang terkena ataupun tidak terkena dalam hal arterinya. Ini cuma lubang Pak. Besoknya dibolak-balik bingung antara dia membunuh atau menyembelih di antara ini. Nah ini dia diangkat kembalikan lagi, diangkat kembalikan lagi. Nah ini sudah diangkat kembalikan lagi. Nah ini akhirnya seperti ini Pak. Jadi bagian gelabirnya nggak terpotong, cuma lubang sobek kok. Sapinya juga mati Pak ini Pak. Itu rokok nih. Inilah ini kesalahan kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita masuk ke proses pemotongan yang benar. Ini penyembelihan yang benar, penyembelihan yang sapi yang benar seperti ini Pak. Ini letter letter I, bagian lubang jangan sampai agak jauh sedikit Pak, seharusnya Pak. Ini kemarin agak lama karena apa? Bagian teknisinya ini terlalu dekat dengan lubang. Harusnya lubangnya agak maju sedikit, tapi pemotongannya cepat. Perhatikan bagian dagu ini kedua lengan ini menekan ke bawah. Bagian gelambir ini ada yang menarik mendekati pisau seperti ini. Jadi letter L ini Pak. Jadi bagian yang memegang gelambir ini di depan kakinya. Nanti kita perhatikan untuk proses pemotongannya. Nah ini tolong diperhatikan teknik sembelihannya ini. Ini waktu di Wirun Masjid Tauhid kemarin Pak. Tinggal dorong. Jadi yang bagian memegang kepala jangan jongkok setengah membungkuk. Ini saya ulangi lagi. Diperhatikan nih Pak. Nah ini bagian gelambir, bagian kaki. Jadi si bagian penarik gelambir itu di depan kakinya. Bagian kaki sudah diikat sama ditarik. Ini pisau ini Pak. Ini pisau yang kita gunakan seperti ini. Ini sembelihan dorong. Kita masuk ke sembelihan. Ini masih sembelihan dorong lagi. Ini perhatikan posisi menekan bagian ini Pak. Ini bagiannya tidak jongkok ya jongkok. Bagian ini Pak. Ini bagian kedua ini menekan bagian dagu. Lubangnya agak jauh. Jadi jangan mendekati lubang, agak jauh ini Pak. Potongannya ini di bawah telinga pas. Nah ini di bagian menarik gelambir, perhatikan bagian menarik gelambir, bagian menekan dagu. Ini tangan dua. Tarik belakang sudah selesai. Ini menggunakan golok, kalau golok yang panjang. Ini teknik dorong dua tangan. Ini teknik gergaji yang sering kita lakukan, tapi ini cepat Pak. Ini pertama kali saya potong sapi kurban ini. Sistemnya sistem letter L. Tetap ini. Ini dulu Pak, ini pertama kali saya potong sapi seperti ini. Ini sistem gergaji, kan naik turun. Nah ini sistem dorong dengan menggunakan pisau kecil. Nah, perhatikan bagian ini Pak, penekanan ini
ini harusnya agak naik, agak menekan lagi. Harusnya agak jongkok seperti ini, setengah jongkok. Ini bisa 20 cm. Bagian penarikan ini yang utama, Pak. Ini gelambirnya. Sudah selesai. Jadi habis potong selesai, sudah. Ini teknik dorong. Ada juga teknik sembelihan yang cepat. Ini teknik dorong lagi. Kita belajar dari sini, Pak. Jadi kita juga belajar sembelihan dari video ini. Ini perhitungan 0,1 detik, 0, berapa ini, Pak? Perhatikan. Nih penekanan. Kalau di sini orang 2 sekali tempel. Perbedaannya video ini dengan yang satunya yang sebentar lagi mau tayang ini. Ini ada gelambir, tapi yang hitam tadi tanpa gelambir. Nah ini. Ini ada gelambirnya. Ini ada penarikan. Harusnya nantinya di bagian sini, Pak. Harusnya. Oh, kakinya diikat jadi satu. Kenapa matanya ditutup? Jadi dari biar pertama tidak bisa melihat sebelah, terus sapinya bisa tenang. Nah, seperti ini. Jadi sekali sentuh. Perbedaannya di sini. Kita juga mencontoh seperti ini tekniknya. Untuk masalah tekanan dan lain sebagainya tergantung si pemotong. Ini teknik tadi saya ulangi lagi, Pak, biar pemahaman tentang sembelihan dorong. Sembelihan dorong dari belakang dorong ke depan. Sembelihan gergaji dari atas turun ke bawah sampai mundur. Nah ini sangat kuat sekali, Pak. Ini harus tanpa gelambir. Yang satunya kalau gelambir harus ditarik lagi untuk menambah kekuatan cara membuka, seperti halnya kita membelah kain. Nah ini menghadap, yang menghadap juga cuma lehernya, Pak. Bagian kaki untuk ke sana, bagian mulut ke sana. Nah ini ke selatan mulutnya, Pak. Nah ini sudah terkunci. Kedua tanduk menyentuh sana, bagian dagu sampai seperti ini sudah terkunci. Ini teknik dorong. Kita masuk ke teknik tarik, hampir sama. Ini, Pak, letter L, semuanya letter L. Ini bisa 20 cm. Mohon di area makan, Pak. Ini tanpa gelambir. Jadi kita harus bisa membedakan memotong sapi ada gelambirnya apa tidak ada gelambirnya. Ini juga teknik tarik sama. Ini sistem modern, sistem katrol. Dengan menggunakan katrol untuk mengangkat kaki bagian belakang. Tumpuan bagian sini, Pak. Nah, seperti ini. Kalau sudah terbiasa nyaman, kalau belum terbiasa kuat, Pak. Lalu ini sembelihnya ini hampir sama. Jadi hampir sama. Jadi kita gunakan letter L, teknik letter L ini di Masjid Arido kemarin. Ya. Saya kelewat dari sebentar. Bapak Jarumian sekalian kita sharing untuk tanya jawab, terus sambil makan nggak apa-apa. Jadi jangan makan dulu sambil mikir kira-kira yang mau ditanyakan yang mana kita kita akan bantu untuk menjawabnya. Faktor yang sering kita jumpai pada sembelihan kambing, faktor yang mengakibatkan daging menjadi bau perengus, faktor yang mengakibatkan jeroan rusak dan tulang busuk, faktor yang mengakibatkan daging dan jeroan rusak, faktor yang mengakibatkan daging menjadi bau perengus, pemotongan yang tergesa-gesa, pengulitan yang tidak steril, kotornya tempat sembelihan, jenis kambing pejantan.
Nah ini ada faktor yang mereka daging dan jeroan rusak. Ini semua hewan kurban dipotong semua tanpa jeda. Ada sekitar 15 ekor kambing di sini, seumpamanya 15 ekor. Sebaiknya kita lihat tempat gantungan, jumlahnya berapa, 5 ya, harus potong 5, jangan dipotong semua. Ini ada tempat gantungan 5, kambingnya 15, jangan dipotong semua. Potong 5 dulu, setelah pengulitan hampir selesai, potong lagi 5. Lalu seperti ini terus Pak. Jangan semuanya dipotong. Oke, kita break sebentar untuk minum dulu.